Kan Rasulullah pernah mengatakan, innal jahila, sesungguhnya orang yang bodoh, as-sahiyya, tapi dia dermawan, ahabbu ilallah, itu lebih dicintai oleh Allah, minal abidil bakhil, daripada orang ahli ibadah tapi pelit. Allah lebih cinta kepada orang yang bodoh. Ketika dia bodoh, dia rajin sedekah, daripada kepada orang yang gagah ibadahnya, hebat, rajin ibadahnya, tapi ketika dia berhadapan dengan manusia, berhadapan sesama manusia, pelitnya, na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah dan dilimpahkan selalu kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang pada kesempatan kali ini masih bisa melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dicatat sebagai pengikutnya umat setia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, shaimuna was shaimati rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan hendaklah engkau mencari bima ataqallahu daril akhirah, dengan sesuatu yang akan menyampaikanmu kepada kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia ini. Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari kehidupan akhirat, karena memang kehidupan akhirat merupakan tempat di mana kita akan mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, nanti terjadi pada hari kiamat, orang sabar akan diminta diberikan pahala dan ganjaran. Ketika itu disesuaikan dengan kesabaran mereka, nanti pada hari kiamat diberikan kepada mereka orang-orang yang selalu bersabar. Orang yang sholat, ketika dia melakukan ibadah sholatnya dan seharian dia sholat 5 waktu menghadap kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, nanti suatu saat pada hari kiamat akan diberikan dari pahala apa yang dilakukan dalam sholatnya. Orang yang berpuasa pada hari ini bahkan tahun-tahun sebelumnya, oleh Allah akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dia lakukan nanti pada suatu datang, yaitu hari pembalasan, yaitu hari kiamat nanti. Kata Allah, carilah olehmu kehidupan duniamu, carilah olehmu kehidupan akhiratmu. Silakan kau sholat, memang sholat bekal kita menghadap kepada Allah. Silakan kau ngaji, memang ngaji adalah bekal kita kepada Allah. Silakan kau membaca Al-Quran, membaca Al-Quran itu merupakan bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Harta ketika engkau hidup di dunia dibutuhkan olehmu, jangan kau lupakan kau membutuhkan kepada harta. Ketika harta kau dapatkan, jangan sekali-kali harta menjauhkan dirimu daripada kehidupan akhirat. Justru harta yang kita miliki harus kita bawa di dalam kedudukan kita nanti dalam kehidupan di akhirat nanti. Makanya banyak orang yang berbicara, ngapain numpuk-numpukin harta ketika harta kita tidak bisa bawa mati. Itu prinsip yang salah. Kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya,
Setelah kita kumpulkan, kita dapatkan harta sebanyak-banyaknya, kita titipkan harta tadi. Melalui siapa kita titipkan? Melalui fakir miskin, yatim piatu, masjid-masjid yang sedang membangun, pondok pesantren yang sedang membangun, orang-orang yang tidak mampu, orang kita jompo, kita titipkan kepada mereka semuanya. Biarkan mereka yang membawa harta kita. Ketika kita titipkan harta kita kepada mereka, insya Allah nanti harta yang sifatnya awalnya sebagai dunia saja, nanti di akhirat akan menjadi bekal kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanya oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang hablum minallah wa hablum minanas, hubungan kita dengan Allah diperbaiki, hubungan pun dengan manusia diperbaiki. Ternyata ada cara di mana kita harus memperbaiki hubungan dengan manusia. Apa itu diantaranya? Yaitu sedekah. Sedekah yang kita lakukan, yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita mengharapkan imbalan apapun yang kita berikan. Kita tidak mengharapkan yang namanya manna wala adza. Kita tidak mengharapkan yang namanya angan-angan untuk dibalas, enggak. Atau kita misalnya ketika kita memberikan dengan cara kita menyakiti, tidak. Ternyata sedekah yang kita berikan lillah di jalan Allah, tanpa adanya menyakiti, tanpa adanya menyinggung, tanpa ada namanya unsur paksaan. Ketika kita melaksanakan sedekah tadi lillahi ta'ala, kita mengeluarkan karena Allah, ternyata sedekah yang kita keluarkan ada beberapa manfaat dan faedahnya. Yang pertama diantaranya adalah bahwa sedekah yang kita keluarkan adalah tutfi'u ghadabar rabbi. Bahwa sedekah yang kita keluarkan di dunia ini itu akan memadamkan bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang yang beriman zaman dahulu oleh Allah diberikan keselamatan, ketika mereka yang tidak beriman oleh Allah dihancurkan. Umat-umat terdahulu yang mengakui tauhid kepada Allah, Allah selamatkan. Ketika mereka tidak bertauhid kepada Allah, Allah akan hancurkan. Tapi dalam kondisi saat dimana zaman ini menjelang hari kiamat, Allah mengatakan bahwasanya kehidupanmu antara engkau dengan manusia itu yang lebih aku nilai daripada tauhidmu kepada Allah. Kenapa sebabnya? Ketika orang melakukan hablum minanas, Allah menyampaikan ketika kau hablum minanas dengan manusia, berbuat baik dengan manusia, itulah hakku sebagai Tuhan karena menciptakanmu. Tidak ada haknya kita menyakiti sesama manusia, karena memang kita sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada haknya kita untuk menyakiti secara lisan kepada manusia yang lain, karena kita haknya sama di antara manusia dengan manusia di hadapan Allah, sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di dunia ini banyak bencana, ketika di dunia ini banyak sesuatu malapetaka, jangan salahkan yang lain. Mungkin di antara kita orang-orang yang sudah mampu, orang-orang yang kayanya sudah meninggalkan yang namanya sedekah, saling memberi, saling memperhatikan di antara kita. Yang kedua, bahwa sedekah yang kita lakukan adalah tasuddu baban min abwabin tasuddu sab'ina baban minas. Sedekah yang kita lakukan itu bisa menutup 70 pintu keburukan. Seandainya kita pada saat hidup di dunia banyak sekali masalah yang kita hadapi, masalah pribadi kita campur dengan masalah orang lain, masalah orang lain campur dengan masalah yang lainnya, kumpul dalam satu masalah. Ketika masalah itu kumpul jadi sesuatu yang begitu besar, jadi masalah anak bangsa, jadi masalah bangsa, bahkan jadi sebuah masalah internasional. Bisa jadi karena memang perpatokan kepada semua manusia pada saat itu tidak mau lagi saling memberi di antara manusia. Allah buka pintu keburukan, Allah lebar-lebarkan pintu keburukan, Allah buka pintu yang namanya pintu musibah, Allah buka yang namanya pintu-pintu kerusakan, karena memang manusia ini tidak lagi mau bersedekah kepada sesama di antara manusia. Lalu bagaimana cara sedekah kita berhadapan dengan manusia ketika kita berhadapan dengan Allah menjadi milik surga, jadi bernilai sedekah? Kata Nabi Muhammad, ittaqun nar bisiki samarin. Kau takutlah kepada neraka walaupun kau sedekah dengan satu biji, yang namanya biji korma. Satu biji korma, takutlah kau bersedekah dengan biji korma karena kau takut kepada neraka. Ketika kita mau bersedekah dengan satu biji korma, bisa nutup bagaimana rasanya neraka. Bagaimana kita kalau bersedekah lebih daripada satu buah biji korma? Ketika kita mau bersedekah kita dengan satu uang 100.000 atau satu uang 10.000, bagaimana menutupnya murka Allah,
bagaimana ditutupnya neraka ketika kita mau bersedekah dengan uang-uang yang kita berikan lebih daripada 10 bahkan 100 ribu. Itulah kata Kanjeng Nabi, gimana ya Rasulullah kalau kami tidak punya, sementara uang kami pas-pasan. Kata Kanjeng Nabi, fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Kalau seandainya saja kau tidak bisa bersedekah dengan hartamu karena kau tidak memiliki harta, hendaklah kau bersedekah dengan kalimat-kalimat yang baik. Apa kalimat yang baik? Kalimat yang membuat orang lain merasa senang ketika engkau ucapkan kalimat tersebut. Kaum muslimin wal muslimat, shaimun wa shaimat rahimakum. Yang kebanyakan di antara kita sekarang itu bukan yang senang atau yang tidak senang, itu kembali kepada yang memberi. Tapi kadang-kadang terjadi senang atau tidak senang itu kembali kepada orang yang diberi. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Sementara orang yang memberinya ikhlas, ternyata yang diberinya kurang ikhlas. Orang yang diberinya bahagia, ternyata orang yang diberinya kurang bahagia. Ketika orang yang memberinya bangga dengan bisa memberi di jalan Allah, ternyata orang yang menerima pemberian tadi merasa kurang. Bahkan tidak ada kalimat yang thayyibah. Ternyata kalimat thayyibah ketika kita bersedekah kepada orang, yang memberi mengeluarkan kalimat thayyibah, yang diberi mengeluarkan kalimat thayyibah. Nah, ketika kita tidak memiliki apa-apa, hendaknya kau bersedekah dengan kalimatmu, tutur sapamu, kata-katamu kepada orang lain dengan kalimat-kalimat yang ketika kau ucapkan itu menyejukkan hati mereka. Itulah ketika manusia sudah jauh, sudah tidak ingin lagi mendapatkan yang namanya bencana-bencana terjadi di muka dunia ini. Karena memang kunci daripada permasalahan di dunia, manusia sudah jauh memperhatikan antara manusia yang lainnya. Cenderung kita berpikir orang-orang yang pembesar menjadi pembesar tidak memperhatikan rakyatnya. Ternyata kita pun sama di antara kita. Introspeksi diri, ternyata kita pun kurang memperhatikan lingkungan kita. Itulah Allah begitu bijaksananya membuka pintu-pintu. Ketika pintu-pintu itu Allah buka, karena memang manusianya lah yang membuka daripada pintu-pintu ujian dan cobaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah di antara bagaimana istimewanya sedekah. Apalagi ketika kita bersedekah, fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu may yashallahu wa sunnah. Ketika satu biji muncul 10, 7 biji muncul lagi, bahkan ribuan biji. Ketika kita menyedekahkan 100 ribu, bagaimana begitu besarnya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak mampu, sedekahkan apa yang kita mampu dari apa yang kita miliki. Ketika kita tidak memiliki apapun, hendaknya kita mengeluarkan kalimat yang baik, kalimat yang menjadi nilai sedekah kepada orang lain, kalimat yang memiliki amal ibadah, bahkan amal jariah di hadapan orang lain. Itulah apa yang diharapkan oleh Kanjeng Nabi, inna shadaqata tutfi'ul ibadah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, innal jahila, sesungguhnya orang yang bodoh, as-sahiyya, tapi dia dermawan, ahabu ilallah, itu lebih dicintai oleh Allah, minal abidil bakhil, daripada orang ahli ibadah tapi pelit. Allah lebih cinta kepada orang yang bodoh. Ketika dia bodoh, dia rajin sedekah, daripada kepada orang yang gagah ibadahnya, hebat, rajin ibadahnya. Tapi ketika dia berhadapan dengan manusia, berhadapan sesama manusia, pelitnya, na'udzubillah min dzalik, pelitnya, kebangetan pelit. Allah tidak suka kepada dia. Allah lebih cinta kepada orang bodoh tapi baik, orang bodoh tapi dermawan, orang bodoh tapi suka bersedekah, daripada orang yang ahli ibadah tapi dia pelit untuk mengeluarkan sedekahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan sampai seperti itu. Jangan masuk kepada apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Kita menginginkan kita ahli ibadah tapi kita mau untuk bersedekah, kita ahli ibadah, kita mau untuk berinfak, kita ahli ibadah, kita mau untuk membagikan sebagian daripada harta kita yang telah Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat rahimakumullah. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menerima ibadah kita, ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, ibadah zikir kita di bulan yang begitu mulia ini. Segala menutup kekurangannya, menyempurnakan segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.